Puji Tuhan. Nah, adik-adik, siang hari ini kita akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita akan buka ibadah siang hari ini di dalam doa. Nah, adik-adik yang ada di rumah bisa mempersiapkan diri untuk kita datang kepada Tuhan saat siang hari ini. Puji Tuhan, kita akan angkat satu lagu pujian penyembahan yang berkata, "Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus." Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, selamat telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa dan Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi ya adik-adik, kajian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, selamat telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji dan bersyukur, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi ku memuji dan bersyukur, ku memuji, ku bersyukur, Nah, adik-adik, kita akan bersatu di dalam doa. Adik-adik bisa kunci tangan, tutup matanya, sikap berdoa. Kita sama-sama berdoa. Kakak serahkan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan yang besar. Siang hari ini kami boleh ada dalam kekuatan, dalam kesehatan, baik hamba-Mu di tempat ini bersama kakak-kakak yang ada, juga adik-adik yang ada di rumah, ada dalam kekuatan kesehatan yang dari Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, sehingga kami lewat ibadah ini boleh memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Berkati penyampaian kebenaran firman Tuhan sebentar,
Kiranya Tuhan tolong adik-adik dan kami semuanya dapat memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus dan kami buka ibadah kami di dalam doa, di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Haleluya, puji Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Siapa yang mau bersuka cita hari ini? Kak Eser mau? Kak Delvis mau nggak? Mau dong. Kak Dada mau nggak? Semuanya mau bersuka cita hari ini. Nah adik-adik kita nyanyikan pujian Yesus pokok. Haleluya. Yesus pokok.
Kita dibenarkan oleh karena iman yang Tuhan Yesus letakkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Nah, oleh sebab itu untuk menambah iman kita dan supaya imun kita kuat menghadapi virus-virus di luar sana, biar kita bisa kembali lagi beribadah bersama-sama, adik-adik harus mendengar kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian yang berkata, lingkupiku. Haleluya. Terima kasih. Kiranya apa yang kami bawa berkenan, menyukakan, dan menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, Engkau memberkati tanah hati kami, agar tanah hati kami boleh dapat, oh Tuhan Yesus, menerima kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan bertumbuh di dalam hati kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan adik-adik yang ada di rumah. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, dan kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Engkau juga memberkati guru kami yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, biar kiranya hikmat Tuhan menyertai kehidupannya. Kami bersyukur dan kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik bisa duduk dengan tenang di rumah. Yang sudah bisa membaca, bisa membawa Alkitab. Dan yang belum bisa membaca, pasang telinganya baik-baik, dengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke.
adik-adik yang dikasihi Tuhan, senang sekali siang hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan dulu Alkitabnya. Sudah siap semua? Oke. Baik, firman Tuhan pada hari ini akan kita baca bersama-sama dalam kitab Galatia. Galatia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20. Tante tunggu. Ya, sudah ditampilkan? Oh, sudah. Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Sudah? Kalau sudah kita baca bersama-sama ya. Pelan-pelan aja bacanya dengan suara yang nyaring. Oke? 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Adik-adik, kitab Galatia ini adalah sebuah surat dari Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Galatia. Nah, kenapa Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat di Galatia? Karena pada saat itu jemaat di Galatia, adik-adik, sedang galau. Sedang galau. Iya, karena ada orang-orang yang mempengaruhi jemaat saat itu, sehingga mereka jadi ragu dengan iman mereka. Makanya Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia untuk menguatkan iman mereka kembali. Rasul Paulus menuliskan kesaksian tentang hidupnya, bagaimana dia hidup di dalam iman. Tante, iman itu apa sih Tante? Pasti bertanya-tanya. Ada di dalam Alkitab. Ayo sama-sama kita buka dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama. Sudah muncul ya? Kita baca lagi bersama-sama. Apa sih iman itu? Kenapa sih Rasul Paulus pada saat itu menginginkan jemaat di Galatia itu hidup di dalam iman? Ya, kita baca sama-sama. Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang tidak kita lihat? Kita tidak bisa melihat Tuhan, tetapi kita bisa merasakan Tuhan beserta kita. Nah, adik-adik, ayo kita ingat-ingat kembali cerita-cerita guru-guru sekolah minggu. Dalam kitab Kejadian ada cerita tentang apa? Tentang penciptaan. Nah, pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan apa? Lupa. Pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Nah, artinya manusia itu sumber hidupnya, yang menciptanya adalah Tuhan. Tuhan adalah sumber hidup manusia. Manusia bisa hidup karena ada Tuhan. Tetapi kalau adik baca terus, manusia semakin banyak, mereka semakin apa? Menentang Tuhan, berbuat dosa. Nah, karena mereka berbuat dosa, maka masih ingat cerita sudah sampai di zamannya Nuh? Pernah dengar ceritanya? Tuhan mau membinasakan semua manusia itu karena sudah terlalu banyak manusia hidup dalam dosa. Tetapi masih ada Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Tetapi setelah kemudian manusia tambah banyak lagi, mereka lupa lagi.
dan berbuat dosa lagi. Sampai akhirnya Tuhan Allah mengirimkan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Lahir di dunia menjadi juru selamat kita. Dan mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Manusia yang semakin banyak dosa ini. Luar biasa ya adik-adik ya. Begitu Tuhan itu mengasihi hidup kita. Itulah kenapa kita harus percaya, kita harus mengimani bahwa Tuhan Allah lah sumber hidup kita. Kita yang sudah diampuni, ditebus dosanya, kita hidup sampai saat ini, tumbuh jadi anak-anak yang sehat, jadi anak-anak yang pinter, jadi anak-anak yang cantik, yang ganteng. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Maka dari itu seperti Paulus menginginkan jemaat di Galatia itu hidup di dalam iman, maka firman Tuhan ini juga untuk kita. Tuhan menginginkan kita pun hidup di dalam iman, dalam percaya kepada Tuhan. Kalau kita sudah punya iman, punya percaya bahwa hidup kita ini adalah dari Tuhan, maka kita tidak boleh hidup suka-sukanya kita lagi. Apa itu tante hidup suka-sukanya kita? Contohnya begini. Oh, jam makan nih, diantarin makan sama mama. Ayo makan dulu, jangan lupa berdoa. Mama ini aku sudah lapar loh, sudah lapar. Makan aja langsung. Tiba jamnya tidur siang. Ayo siapa nih yang mau tante sebut nih? Ayo Joseph, waktunya tidur siang. Jangan lupa berdoa dulu sebelum tidur. Mama ngantuk mah. Langsung tidur. Ya, ayo sebelum tidur malam jangan lupa, kalau yang belum bisa baca firman, dengarkan orang tuanya baca firman sebelum tidur. Sudah ngantuk mah, apa sudah ngantuk, bobo aja langsung. Atau tadi ada enggak yang jamnya ibadah jam 12 siang, sudah ngantuk nanti aja ibadahnya nanti aja. Ada yang begitu enggak? Ada enggak? Ayo. Nah, adik-adik, itu tadi yang namanya hidup suka-sukanya kita. Nah, tetapi anak-anak Tuhan, anak-anak Gloria yang diberkati Tuhan, kita tidak mau menjadi anak-anak yang hidup dengan suka-sukanya kita. Kita mau menjadi anak yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan firman Tuhan. Rajin berdoa, amin. Rajin mendengarkan firman Tuhan, amin. Rajin bersyukur. Jangan banyak ngeluhnya. Aduh, PR-nya susah. Aduh, mama masa hari ini gak enak deh kayaknya. Aduh, ini bukan makanan kesukaanku. Nah, itu bukan bersyukur adik-adik ya. Harus banyak bersyukur juga. Harus banyak taat juga kepada orang tua. Itulah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa tadi? Hidup kita sumbernya adalah Tuhan. Maka kita harus taatnya kepada Tuhan. Biarlah roh Allah dan firman Tuhan yang adik-adik dengar setiap harinya melalui orang tua, atau mungkin sudah bisa membaca Alkitab sendiri melalui guru-guru sekolah minggu di setiap ibadah sekolah minggu. Itulah yang akan mengajarkan kita, membentuk kita untuk punya yang namanya iman, percaya kepada Tuhan. Nah, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Tante percaya adik-adik di rumah dengan sukacita
boleh terus rajin beribadah, rajin mendengarkan firman Tuhan, dan hidup seturut kehendak Tuhan. Karena apa tadi? Ada Tuhan yang hidup di dalam kita. Seperti tema Natal kita, Jesus inside me. Ya, ada Tuhan, ada Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Maka kita tidak lagi hidup suka-sukanya kita, tetapi kita hidup menyukakan hati Tuhan. Kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus menyertai adik-adik bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Tutup Alkitabnya, kita bersatu dalam doa menutup ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami anak-anak-Mu mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar untuk kami mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami belajar hidup di dalam iman, percaya kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Roh Kudus mengajar kami untuk lebih lagi mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Doa kami bagi anak-anak yang ada di rumah, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita dari Allah menyertai anak-anak yang ada. Juga para orang tua yang mendidik, mengasuh, menyertai anak-anak dalam tumbuh kembang. Tuhan memberkati para orang tua dengan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kesabaran dalam mendidik anak-anak. Terima kasih Bapa di surga. Penyertaan-Mu juga bagi kami pelayanan sekolah minggu. Biarlah kami Tuhan guru-guru sekolah minggu senantiasa boleh bersuka cita melayani Tuhan, melayani anak-anak, terus bertumbuh di dalam iman di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Menutup ibadah kami pada siang hari ini dengan penuh ucapan syukur. Jadilah seturut kehendak-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di ibadah-ibadah kita selanjutnya. Dadah.